Whatever lah. Orang mengatakan bahwa dia mau pakai rewangan, dia mau mengatakan dia mau pakai apa, tanya pada leluhur atau sebagainya. Ya itu sah-sah aja buat dia. Tinggal kita, kalau sebetulnya tinggal kita sebagai konsumen ini, sebagai nasabah atau sebagai kliennya ya kliennya, kita meyakini enggak, ya, kan gitu loh. betul. Cuma kalau tetap saran saya, pengikut batas logika tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras. Ketemu kembali dengan kita dari channel Batas Logia. Nah, Pak De, ini kan sudah Lebaran nih. Iya. Ya, kita sama-sama ucapkan Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin pada semua netizen dari channel Batas Logia. Oke, Pak De. Kita kan pernah dengar ya, beberapa orang suka meramal ya, Pak De. Nah, ramalan-ramalan ini sumbernya dari mana, Pak De? Nah, kira-kira. Menarik itu. Jadi ramalan dari beberapa orang pernah kita dengar yang sudah meninggal juga ada kan? Ya. Nah, itu sumber informasinya tuh biasanya dari mana, Pak De? Dan akuratannya itu seperti apa? Akurasinya ya. Tingkat akurasinya. Oke. Saya jelaskan. Jadi kita kaji dulu tentang apa itu ramal ya. Kan? Ramal itu kan sebetulnya prediksi ya. Prediksi ya, betul. Prediksi. Jadi segala sesuatu yang belum tahu yang akan terjadi, tapi manusia bisa mengetahui. Ini ramal. Betul. Ya kan. Jadi ramal di Indonesia ini macam-macam sih sebetulnya. Nanti saya jelaskan satu persatu. Artinya begini, ada yang ramal dengan tarot. Betul, kartu ya. Kartu. Tarot Ya kan. Terus ada lagi yang ramal dengan media bola kristal. Bola yang ada warna-warnanya. Nah, terus ada lagi ramal dengan palmistry. Apa itu, Pak? Nah, palmistry itu garis tangan. Garis tangan. Terus ada lagi ramal yang dengan melihat ekspresi wajah orang, aura dan lain sebagainya. Jadi banyak sebetulnya. Banyak sebagian tadi yang saya sebutkan yang pada dasarnya orang akan melihat sesuatu yang akan terjadi dari hal-hal yang dia pelajari dari berbagai macam sumbernya. Tarot sumbernya ya dari kartu, ya kan. Terus cara membacanya pun dan mekanismenya pun juga berbeda. Artinya kita bisa menganalisa dan kita bisa menyimpulkan di sini ya. Contoh begini, tarot ketika itu kartu itu dikocok dan kartu itu dibagi, diambil secara acak, ya kan, dan kemudian muncul gambar, biasanya gambar kalau tarot gambar, muncul gambar. Kemudian si pelaku ramal tadi atau peramal tadi menyampaikan dengan apa yang dilihat melalui media gambar itu tadi. Nah ini tarot. Sekarang kalau untuk hal itu ditanya dengan akurasinya, ya, kita udah bisa menyimpulkan lah segala sesuatu yang dipakai dengan random. Betul, ada satu ilmu yang menyampaikan begini. Ini hati yang menggerakkan, ini alam yang menggerakkan, alam bawah sadar kita dan lain sebagainya sehingga muncul gambar itu. Oke lah, ya kan, kembali lagi prediksi ya.
dan apapun dari tarot, dari palmistry, ya, garis tangan kan sudah memang sudah tercipta sejak awal dari sidik jari dan lain sebagainya kan memang sudah tercipta. Berbeda masing-masing orang. Berbeda masing-masing, tapi masing-masing juga punya garis besar, ya kan, masing-masing punya garis besar. Apapun mekanismenya, sebetulnya ini kan bagian dari prediksi. Prediksi. Ya? Dan menurut saya prediksi itu kita sebagai manusia tidak bisa meyakini penuh. Karena 1 menit ke depan misteri itu punya yang kuasa, ya kan. Cuman makanya ada satu ilmu telepati, ya kan, ada satu ilmu telepati yang sebelumnya memang kita sudah pernah bahas di konten-konten yang sebelumnya ya. Betul. Yang mana telepati itu melihat sesuatu yang sudah terjadi, sekarang yang terjadi. Dan kalau di telepati tidak ada kata meramal yang akan ke depan, tapi ya mereka melihat kemarin yang terjadi apa, sekarang yang terjadi apa, sehingga muncul satu solusi ke depannya. Karena itu sudah merupakan atau menciptakan sebuah pola, sebuah pola itu tadi. Jadi menurut saya ramalan bisa tidak akurat, tidak kalau walau. Buat saya tidak mau mendiskreditkan atau atau memandang sebelah mata dengan beliau-beliau yang memang ahli meramal. Cuman kita sebagai orang yang beragama, seyogyanya saya punya saran jangan terlalu percaya dengan ramalan. Jadi yang terpenting begini, ketika orang itu sudah bisa telepati, dia mengetahui masa lalu seseorang, masa sekarang yang dihadapin, kemudian terbentuk pola, kita memberikan satu advice atau memberikan satu solusi untuk kedepannya supaya yang kemarin-kemarin tidak terjadi, bisa lebih bagus, sehingga hasilnya daripada solusi yang kita buat tadi bisa lebih bagus. Ini yang paling penting, ya kan? Kalau menurut saya ramalan itu hanya sekedar prediksi, dan prediksi itu menurut saya presentasinya 50-50. Tapi kadang-kadang ada yang bisa tepat juga ya. Nah, faktor kebetulan ya. Kebetulan ya. Jadi gini, seseorang yang datang ke tempat peramal itu biasanya sudah dengan suatu keyakinan yang kuat, satu sugesti yang kuat. Dan ketika hal sedikit dia bisa hal sedikit itu nanti terbukti, sedikit aja terbukti. Misalnya contoh begini, nanti di bulan depan akan ada rezeki, misalnya begitu, ya kan? Rezeki dari mana nggak tahu, kan gitu kan? Tiba-tiba ada saudara, ada temen, ya kan? Entah itu memberikan, nih upah kamu, berarti bener ya. Akhirnya kan akan dikaitkan begitu, gitu loh. Padahal ya itu hasil kerja kita sendiri kan gitu kan, hasil kerja kita sendiri, hasil hibah daripada orang-orang sendiri, ya kan. Misalnya saya bilang, mas bulan depan ada rezeki deh, kan gitu kan. Ternyata ada anak yang datang, ini pak sedikit rezeki buat THR atau dari teman kayak ini buat kipas saya kayak apa. Terus kita tersugesti bahwa ya bener ya berarti omongan peramal tadi. Padahal kebetulan hal yang semacam itu akhirnya akan jadi satu sugesti yang kuat, dan ini akan jadi satu paradigma sehingga menguatkan bahwa ramalan itu tepat, ya kan. Makanya kan ramalan itu ada ramalan zodiak, ya kan, ramalan bintang dan lain sebagainya, macam-macam lah. Jadi menurut saya yang paling penting meramal itu memprediksi. Dan kita tahu bahwa hidup di dunia ini tidak akan pernah ada yang bisa diprediksi selain Tuhan, yang di atas, kan gitu. 1 menit ke depan tetap misteri. Iya. Betul. Oke. Baik, berarti intinya meramal itu jangan coba-coba lah ya. Pertama. Oh iya silakan. Kalau masalah meramal, kita tahu mas. Kita tahu bahwa di Indonesia ini orang seneng, kan begitu loh. Ini udah menjadi satu problema yang betul-betul luar biasa karena orang kita tuh seneng. Dia pengen mengetahui yang sebetulnya dia sendiri nggak tahu masa depannya dia. Masa depan kan gitu. Bagusnya apa? Ketika si peramal memberikan satu motivasi, nanti kamu ke depannya akan bagus. Ya, nanti ke depannya kamu akan begini
kamu melakukan hal ini. Nah, muncul satu motivasi gitu loh. Kamu melakukan gini nanti hasilnya akan begini, itu muncul satu motivasi. Cuman yang saya tidak setuju adalah meramal, waduh nanti sebentar lagi kamu akan ada masalah, sebentar lagi umurmu cuma sampai sekian dan bla bla bla. Nah seperti itu jadi itu malah nanti akan menambah satu sindrom mental yang luar biasa. Terbawa akhirnya kejadian betul. Yang untung meramalnya ya kan. Yang untung meramalnya karena dia stres mendengar ramalan yang seperti itu, sakit, dan selanjutnya jadi alam bawah sadarnya membawa ke sana. Itu yang membahayakan justru. Jadi kalau kita sekedar mau meramal ya just iseng aja lah, kan gitu lah. Artinya hanya untuk joke, hanya untuk sekedar iseng sih nggak apa-apa. Tapi kalau kita untuk meyakini bahaya ramal, sekali lagi kalau kita untuk meyakini ramalan, saya sarankan jangan pernah. Jangan pernah, bahaya. Ya terutama itu masalah yang bahaya kita dia bawa alam sadar terbawa. Betul. Akhirnya betul kejadian. Betul, karena memang pelaku supranatural itu memang paling pintar untuk memanipulasi. Artinya ketika mereka memberikan satu sugesti bahwa begini-begini, dan tingkat dasar seorang metafisika ya, seorang supranaturalis itu kan memang tingkat dasarnya memang dia harus prediksi, bisa prediksi dulu. Ya, sehingga orang datang dia punya masalah apa, minimal dia udah tahu masalahnya, sehingga dia melakukan apa, ini marketing sih buat mereka gitu. Biar laku ya. Biar laku. Oke, baik Pak De. Cukup sekian ya. Oke. Baik, pemirsa semuanya dari channel Dasurnya, demikian penjabaran dari Pak De Yuda tentang bagaimana itu ramalan ya. Sebenarnya prediksi ya. Iya. Bukan ada bantuan dari makhluk goib itu apa? Whatever lah. Orang mengatakan bahwa dia mau pakai rewangan, dia mau mengatakan dia mau pakai apa, tanya pada leluhur atau sebagainya. Ya itu sah-sah aja buat dia. Tinggal kita kalau sebetulnya tinggal kita sebagai konsumen ini, sebagai nasabah atau sebagai kliennya kliennya kita meyakini enggak, kan gitu loh. Cuma kalau tetap saran saya pengikut batas logika, tetap digunakan logika lah, harus itu. Baik, kalau gitu terima kasih atas partisipasi, semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, salam waras.